Hai, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris mengenai rangkuman, jadi formulanya atau rumusnya untuk dua video yang terakhir yang kemarin ini, ya, yang sebelum ini. Jadi kalau bahasa Inggris ada aturan-aturan tersendiri untuk tiap pelakunya atau si subjeknya. Kalau di bahasa Indonesia kan mayoritasnya sama ya, atau mirip-mirip, misalnya saya, ya saya, aku, ya nantinya jadinya ku, atau nantinya jadinya titik-titik saya. Kalau saya sebagai objek juga saya tetap ya. Tapi kalau di bahasa Inggris beda. Nah, contohnya kita lihat di sini ya. Untuk saya sampai mereka juga nama saya gitu ya. Ada aturannya beda-beda di sini. Kita akan pelajari lagi lewat kalimat-kalimat ini untuk lebih hafal lagi di mana letaknya, ya. Kalimat yang ke-1, this is, ini adalah titik-titik-titik house, rumah. Jadi untuk yang ini, untuk bilang ini adalah rumahku, rumahmu, gitu ya. Si titik-titik ini berfungsinya sebagai ku, mu, atau nya. Walaupun rumahnya ditulisnya sesudah ku atau mu atau nya. Kalau bahasa Indonesia kan rumahku. Kalau ini misalnya ku rumah, mu rumah istilahnya, ya. Titik-titik-titik house. Isinya yang di kolom ini, ya. Kalau mau bilang this is rumahku, my house. This is, ini adalah rumahmu. This is your house. Ya, diisinya di kolom ini. Jadi artinya ku, mu, nya, walaupun si bendanya ditulisnya setelah ini. Setelah si ku, mu, nya. Ya. Nah, kita baca ini nanti. Sekarang langsung ke kalimat yang kedua dulu. Kalimat yang kedua, this house is, this ini, house rumah, is adalah. Terjemahannya, rumah ini adalah. Nah, kalau seperti ini, si bendanya, si rumahnya udah disebut duluan. Kita harus ngisinya pakai milik siapa, punya siapa, kepunyaan siapa, gitu ya. Nah, kalau bendanya udah ditulis duluan atau udah disebut duluan, dalam hal ini this house atau rumah ini, si titik-titik ini isinya pakai yang di kolom ini. Karena harus bilang milikku, kepunyaan, punya, harus ditulis milik, kepunyaan, punya. Jadi ya, artinya yang di sini, ya. Kalau kita mau bilang this house is, rumah ini adalah punya saya, milik saya, kepunyaan saya, atau milikku, kepunyaanku. This house is mine. This house is, rumah ini adalah punya dia, laki-laki, jenis kelaminnya. His. This house is his. Rumah ini adalah punya kami. This house is ours. Ya. Jadi beda antara yang ini sama yang ini. Kalau yang ini arti Indonesianya ku, mu, atau nya, dan ditulisnya di sini sebelum si bendanya. Yang artinya ku, mu, nya, tapi ditulisnya sebelum bendanya. Kalau yang ini, si bendanya udah disebut duluan, udah ditulis duluan. Nah, di belakangnya ini, kita harus tulis dengan milik siapa, kepunyaan, punya siapa. Yang mengartikan seperti ini, yang ini kolomnya. Ya, jangan kebalik. Ada satu lagi, yaitu, oh ya, yang ini seperti kita udah bahas di video yang lalu,
nggak salah kalau mau pakai ini, tapi disarankan nggak usah, jangan dipakai, jangan banyak dipakai kalimat yang pakai ini, ya. Walaupun kalau nulis juga nggak salah, disarankan pakai tata kalimat yang lain. Udah berarti pakai tata kalimat yang ini, ya, dalam hal itu. Karena ini disarankan janganlah dipakai, ya. Oke. Sekarang di kalimat bahasa Indonesia kalau subjek sama objek, misal ya, kita mau bilang saya atau aku. Sebagai subjek ya saya atau aku. Sebagai objek ya saya atau aku, sama, ya. Subjek, predikat atau kata kerja, terus objek. Tapi kalau di bahasa Inggris, ketika objek beda. Saya atau aku subjek I. Tapi saya atau aku objek me. Kami atau kita subjek we. Kami atau kita objek us. Mereka they kalau subjek. Kalau sebagai objek them. Ya. Jadi misalnya love. Love ini kan mencintai atau cinta. Love. Kalau loves atau yang ada s-nya di sini, loves, ini untuk he, she, it. Kalau he, she, it bukan love tapi loves, harus ada s-nya. He sit, he see it, he sit. Pokoknya s aja gitu terus, ya. Jadi he, she, it loves. Contohnya, kalau kita mau bilang I love, saya suka atau saya mencintai dia yang perempuan gitu ya. Saya atau aku kan I love dia atau ia yang perempuan, nggak boleh she karena posisinya objek. Jadi I love her, ya. Atau misalnya dia laki-laki, he loves, karena he sit ya, he see it s. He loves mereka, nggak boleh he loves they, tapi he loves them, ya. Nah, jadi ini rangkumannya bahwa ketika ku, mu-nya yang muncul di kalimat ini, yang harus muncul di sebelum si benda, harus pakai di sini. Dan yang ini kalau si bendanya udah ditulis duluan, jadi jawabannya harus ada milik siapa, kepunyaan siapa, punyanya siapa. Jawabannya yang di sini. Diatur menurut yang mana. Dan yang terakhir, secara subjek dan objek beda kalau di bahasa Inggris. Jadi nggak ada lagi misalnya she loves he, nggak ada. Tapi she loves him, ya. Sebagai subjek dan sebagai objek beda. Objek adalah yang muncul setelah kata kerjanya atau setelah predikatnya. Jadi bukan pelakunya. Kalau di sini kan si pelakunya subjek, ya. Oke. Perlu kita baca sekali lagi. Baca aja secara cepat, ya. I, my, mine, me. You, your, yours, you. He, his, him. She, her, hers, her. It, its, it. We, our, ours, us. They, their, theirs, them. Nah, kalau ini nama, boleh ganti pakai nama kamu sendiri. Ira, iras, iras, ira.
bisa kita lihat ada yang menarik juga ya. Jadi kalau di sini sangat-sangat beda. Di sini ditambahin S, di sini malah R-nya hilang. Ini sama-sama ini. Ini malah sama-sama ini, ya. Terus mana lagi? Udah ya, ini tambahin S, ini tambahin S. Oke. Terima kasih.